Perkenalkan, nama saya Control Iji, lahir di Jember tahun 93. Kemudian saya menyambung pendidikan di Seni Rupa ITB, jurusan Seni Lukis, lulus pada tahun 2016 di studio Seni Lukis. Saya itu dulu masuk Seni Lukis, untuk tahun pertama dan kedua itu menurut saya karya yang bagus itu karya yang menyerupai foto atau realis referensinya seperti itu. Jadi kayak bisa mungkin untuk lukisan itu seperti relate. Nah terus kemudian itu saya merasa ada perspektif yang menempel di saya gitu. Jadi kayak saat saya melihat landscape itu saya melihat komposisi warna gitu. Jadi kayak bahwa saya melihat hutan itu kayak saya membayangkan bagaimana melukis landscape yang saya tangkap dengan atas saya itu sih. Jadi kayak oh ini coklatnya ada campurannya ini, terus kayak hijaunya campurannya ini. Nah itu terus nempel di saya gitu. Jadi saya saat melihat landscape dengan potret atau dengan pemandangan apapun itu saya terbayang bagaimana cara melukisnya dan komposisi warnanya, campuran warnanya dan lain sebagainya dengan pigmen seperti itu. Nah kemudian saya berkarya mengangkat tentang eksistensi warna sih. Jadi kayak saya itu senang dengan warna, bukan senang sih, lebih kayak saya takjub sih, atau saya impresi gitu ya. So kayak kita itu melihat warna dari saat kita itu bangun tidur gitu. Bahkan mungkin pas tidur kita melihat warna gitu kan. Tapi kayak pas kita bangun tidur itu pasti kita melihat warna sampai tidur lagi. Tapi kita itu jarang menyadari bahwa kita itu melihat warna gitu. Mungkin gara-gara itu tertimbun dengan hal-hal lain yang mungkin dirasa lebih penting di hidup ini gitu kan. Tapi kayak saat saya menyadari bahwa oh iya kita melihat warna ya, dan warna itu sangat kompleks, dipengaruhi oleh banyak hal kayak gitu. Nah tarian untuk belakangan ini tuh saya berangkat dari tadi warna, nah terus saya riset dan ternyata warna itu timbul dari diproduksi oleh dua faktor atau dua aspek gitu. Yang pertama itu pigmen, yang kedua cahaya. Nah itu sangat menarik sih buat saya. Terus tarian saya belakangan ini itu secara garis besar tentang menipiskan borders antara dua unsur tersebut gitu, antara pigmen dan cahaya gitu, yang dua-duanya dimana adalah faktor penghasil warna. Nah terus kemudian masuk ke bayangan itu saat 2019 akhir, saat saya di studio dan rumah dan kosan gitu. Jadi kayak sebenarnya saat mau tidur itu saya melihat bayangan kursi di atas kanvas gitu sih. Terus saya imajinasi bahwa itu bukan kayak bayangan kursi, tapi itu kayak bidang yang mirip bayangan kursi yang diwarnai oleh warna abu-abu gitu, atau warna yang lebih gelap gitu. Jadi kayak area bayangan itu timbul saat saya memikirkan itu sih. Bayangan itu bukan suatu benda yang terhalangi cahayanya oleh benda yang lain, tapi itu adalah suatu bentuk yang diwarnai oleh pigmen yang lebih gelap daripada permukaan yang lainnya seperti itu. Nah itu kenapa saya tadi cerita tentang awalnya perspektif saya melihat landscape itu seperti lukisan. Nah itu sangat mempengaruhi kenapa saya melihat bayangan itu seperti bidang pigmen yang berwarna lebih gelap itu sih. Jadi kayak selama ini saya eksplorasi lukis bayangan itu ternyata banyak hal yang saya temui gitu sih. Jadi kayak salah satunya itu tentang jejak gitu loh. Jadi kayak pokoknya saya melukis suatu bayangan kursi pada saat itu dan lukisannya berjadi, terus kursinya disingkirkan, itu akan ada timbul oh iya pernah ada kursi di sini ya. Mungkin itu yang membekukan waktu itu sendiri sih. Jadi untuk Galnes ini saya melanjutkan karya berjudul Gelap di Atas Gelap yang diajak bulan Juli lalu. Terus tapi saya di sini ingin yang lantai bayangannya itu dari lantainya gitu sih. Nah terus saya lagi tertarik dengan perspektif bayangan itu sih. Maksudnya kayak bayangan kan sangat cair sekali ya. Jadi kayak itu tergantung dengan sumber cahaya, objek dan bidang bayangan jatuh itu. Saya tertarik dengan titik fokus sih sebenarnya. Saat objeknya dekat dengan cahayanya itu pasti bakal tajam gitu, tapi semakin jauh jaraknya semakin blur seperti itu sih. Jadi kayak saya tertarik dengan fluiditas cahaya dan bayangan itu sih, itu menarik untuk diangkat sebenarnya. Passion atau keinginan saya itu gimana caranya saya bikin warna yang sesuai dengan bayangan aslinya. Kayak bayangan itu kan cahaya, tapi gimana saya terjemahkan ke dalam pigmen dengan komposisi warna yang saya nggak pakai hitam sama sekali. Jadi kayak putih, biru, merah, kuning kayak gitu. Terus kayak wah ini kurang ini, terus tambahin sampai hampir sama gitu. Dan pada akhirnya tapi ternyata saya tahu itu nggak bakal mungkin sih. Jadi kayak bayangan itu saat kita lihat bawahnya jarak 1 meter sama
kita lihat jarak 10 meter itu warnanya beda. Jadi kayak itu tergantung mata kita juga gitu loh. Gak cuma tergantung dari cahaya yang di ruangan tersebut, tapi dari perspektif mata kita itu juga pasti bakal warnanya jadi beda gitu loh. Saya tahu itu nggak bakal sama, tapi saya berusaha untuk menipiskan jarak antara cahaya dan pigmen itu. Menurut saya menarik aja sih. Dalam satu karya itu ada hal-hal yang berapa faktor gitu kok. Untuk karya yang seperti di Galnas ini atau yang di Arjo kemarin itu berarti nggak ada nilai durasinya, tapi ada nilai dilebihkan gitu loh. Jadi menurut saya itu dalam satu karya itu ada faktor yang emang harus ini lebihnya di sini, ini kurangnya di sini. Ya menurut saya emang seabadi-abadinya karya seni lukis atau patung yang dikoleksi itu pasti juga akan rusak. Ya yang terpenting itu bagi saya sebagai seniman itu ya proses gitu sih Pak. Kayak yang makanin saya untuk terus berkarya itu yang sebenarnya terpenting sih, Pak. Bukan masalah duitnya atau keabadiannya, itu sih kayak tentang naluri aja sih. Saya percaya bahwa komposisi warna itu mempengaruhi hitam meskipun dikit itu sih. Pokoknya saya duduk di sini sekarang melihat komposisi warna secara abstrak ini itu mempengaruhi saya gitu. Terus kayak pokoknya komposisi warna itu membentuk objek atau membentuk figur, ya itu translate lanjutnya sebenarnya. Tapi sebelumnya itu saya tuh kayak ada emosi abstrak yang impresi yang pertama kali masuk gitu. Habis itu baru oh ini meja, oh ini kayak oh ini kayak gitu sih.